Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Falza dengan NIM 2020133019. Mata kuliah Geomorfologi Umum, Bapak Heri Setianto. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk permukaan bumi. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Tenaga pembentuk muka bumi adalah tenaga yang berasal dari dalam dan luar bumi, yang membentuk fenomena geosfer di permukaan bumi. Tenaga pembentuk muka bumi terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut disebabkan oleh tenaga pembentuk muka bumi, yakni tenaga endogen dan tenaga eksogen. Yang pertama, tenaga endogen. Tenaga endogen berasal dari kata endos yang artinya dalam dan genos yang berarti asal, sehingga yang dimaksud dengan tenaga endogen adalah tenaga atau kekuatan yang berasal dari dalam bumi, menyebabkan terjadinya perubahan pada kulit bumi yang meliputi bagian luar permukaan bumi hingga bagian dalam bumi. Tenaga endogen dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tektonisme, vulkanisme, seisme. Yang pertama, tektonisme adalah peristiwa yang menyebabkan perubahan bentuk kulit bumi. Tenaga pembentuknya disebut tenaga tektonik yang terdiri dari dua jenis, yakni gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik yang pertama, gerak epirogenetik merupakan gerak yang relatif lambat dan meliputi daerah yang luas sehingga menyebabkan naik turunnya daratan. Contoh dari gerak epirogenetik adalah turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur seperti Kepulauan Maluku. Yang kedua, gerak orogenetik adalah gerak yang menyebabkan terjadinya gunung, tanah retak dan pergeseran lapisan bumi. Gerak orogenetik relatif lebih cepat daripada gerak epirogenetik. Gerak ini juga menyebabkan tekanan secara vertikal dan horizontal di kulit bumi, sehingga menyebabkan dislokasi atau perpindahan letak lapisan kulit bumi. Dislokasi tersebut mengakibatkan lapisan bumi yang membentuk relief-relief muka bumi berupa pegunungan. Contohnya, pembentukan pegunungan Mediterania yang dimulai dari pegunungan Atlas, Alpen, Balkan, Asia, Muka, Himalaya, Hindia, belakang, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara sampai Maluku. Selain mengakibatkan lipatan bumi, tekanan horizontal dan vertikal juga membentuk patahan atau retakan kulit bumi. Yang kedua, vulkanisme. Vulkanisme merupakan peristiwa yang berhubungan dengan gunung berapi, yakni berupa naiknya magma dari dalam perut bumi. Di dalam lapisan bumi yang disebut litosfer, magma menempati dapur magma, batholith. Magma dapat berbentuk gas, padat, dan cair. Aktivitas magma dalam batholith disebabkan tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya. Selain batholith, gunung berapi terdiri dari beberapa bagian, yaitu diaterma, gang atau pipa kawah, lubang kepundan atau kawah, dan sumber kawah. Gunung berapi juga mempunyai beberapa jenis, di antaranya adalah gunung api Temeng atau perisai, gunung api kaldera, gunung api Mars, dan gunung api Strato. Beberapa contoh gunung api di Indonesia yaitu Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Agung, dan Gunung Ijen. Yang ketiga, seisme, gempa bumi. Seisme atau gempa bumi adalah getaran permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam bumi dan merambat sampai ke permukaan bumi. Menurut sebab terjadinya gempa dikelompokkan menjadi tiga macam, yakni gempa guguran, gempa vulkanis, dan gempa tektonik. Yang pertama, gempa guguran disebut juga gempa runtuhan, yaitu gempa yang terjadi karena runtuhnya tanah yang biasa terjadi di daerah tambang yang berbentuk kapur. Yang kedua, gempa vulkanis adalah gempa yang terjadi karena meletusnya gunung api. Yang ketiga,
Gempa tektonis adalah gempa yang disebabkan oleh gerak orogenetik yang terjadi di daerah pegunungan lipatan muda, yaitu daerah rangkaian pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik. Indonesia merupakan negara yang terletak pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik. Indonesia merupakan negara yang terletak di antara pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik, sehingga banyak yang terjadi gempa bumi di berbagai daerah di Indonesia. Gempa jenis tektonik termasuk gempa dengan bahaya yang sangat besar karena dapat menyebabkan retakan dan pergeseran tanah. Yang kedua, tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar, yakni berupa tenaga angin, air, sinar matahari, dan tenaga dari makhluk hidup, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan yang sifatnya merusak. Tenaga eksogen diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, pelapukan. Pelapukan merupakan proses hancurnya batuan dari bongkahan besar menjadi bagian yang lebih kecil yang disebabkan oleh keadaan cuaca. Pelapukan batuan ini akan mengakibatkan terbentuknya tanah. Jenis-jenis pelapukan diantaranya yakni pelapukan mekanik, fisik, pelapukan kimia, dan pelapukan biologis. A. Pelapukan mekanik, yakni pelapukan batuan tanpa disertai perubahan struktur kimia. Penyebab dari pelapukan ini diantaranya adalah pengaruh sinar matahari, pengaruh suhu, dan daya erosi dan gelombang laut yang memukul pantai. B. Pelapukan kimia adalah pelapukan batuan yang disertai dengan perubahan struktur zat dari mineral batuan induk. C. Pelapukan biologis merupakan pelapukan batuan yang disebabkan oleh organisme seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. 2. Pengikisan erosi. Pengikisan adalah proses terlepasnya partikel batuan dari induk yang melibatkan pergerakan suatu media seperti air, es, angin, dan gelombang air laut. Erosi diklasifikasikan menjadi 4, yakni erosi air, erosi es, erosi angin, dan erosi gelombang air laut. Pertama, erosi air. Disebut juga erosi peristiwa geseran pada porasi tergantung pada kecepatan gerak dan daya angkut air serta keadaan permukaan. Yang kedua, erosi oleh es. Disebutkan juga erosi glasial, yakni pengikisan yang terjadi di daerah pegunungan tinggi yang saling terdapat salju abadi atau es. Erosi angin adalah peristiwa pengikisan yang disebabkan oleh pergerakan angin. Pengikisan tanah oleh angin ini dapat membentuk lubang kecil di batuan. 3. Erosi oleh gelombang laut. Erosi yang disebabkan karena gelombang laut yang membentuk pantai atau kurangnya gelombang laut ini bisa dalam bentuk ombak dalam juga pasang surut air laut. 3. Pengendapan sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan massa batuan atau tanah. Menurut tempat pengendapannya, ada 3 jenis proses sedimentasi. Sedimentasi fluvial, elois, dan marine. Yang pertama, sedimentasi fluvial terjadi di sepanjang aliran sungai sehingga menghasilkan bentangan alam berupa delta, bantaran sungai, dan tanggul. Yang kedua, sedimentasi elois terjadi karena angin sehingga menghasilkan batuan dalam berupa gumuk pasir. Yang ketiga, sedimentasi marine terjadi karena abrasi sehingga menghasilkan bentangan alam berupa beach, kumpulan puing, batuan, karang api, karang di sekitar klip, tombolo, endapan pasir yang menghubungkan dua pulau. 4. Amblesan. Amblesan merupakan suatu pergeseran tempat atau perpindahan material secara perlahan ke arah bawah tanpa adanya permukaan bebas, sehingga tidak menimbulkan pergeseran secara horizontal. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.